Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, di antaranya istri daripada orang tua kita Bapak Haji Hasim yang senantiasa kita bacakan Fatihah. Begitu juga keluarga kita semua. Dengan majelis ini sekaligus kita mengirimkan Fatihah untuk kesembuhan dari saudara kita, keluarga kita yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini semua yang kurang sehat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah khususan li muallif hadzal kitab wa ala man wassalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni 'ilma. Amin. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami'ul Hikmah Bapak Ustaz Qamaruddin, Ustaz Agus, beserta para pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati para asatidzah, di antaranya Ustaz Alif Khairuddin, Ustaz Adam, Ustaz Ramdhani, Ustaz Zayyadi, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Muhyiddin, Ustaz Muhammad Nur Syatiri, dan para asatidzah yang lain, juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh, serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Hasim, Bapak Haji Sutarman, Bapak Haji Madani bin Haji Madani, Bapak Haji Yusuf Asmari, Bapak Haji Nurjana Gaus, dan banyak orang tua kita, tokoh masyarakat kita yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para hujjah, hadirin, as-sahibin, as-sahibat seluruhnya, insyaallah selalu diberikan keberkahan dalam hidup kita, selalu Allah berikan juga khususnya keberkahan di bulan Ramadan, sebagaimana doa yang telah dibaca tadi oleh Ustaz Arif. Allahumma barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan
hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir. Bagaimana posisi 10 hari terakhir ini di dalam Islam? Bagaimana posisi 10 malam terakhir ini di dalam bulan Ramadan? Maka disebutkan oleh ulama bahwa 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah disebut lubbu Ramadan. Apa itu lubbu Ramadan? Intisari daripada bulan Ramadan. Sarinya, isinya bulan Ramadan itu ada di akhir. Kalau bulan Rajab dia ada isinya, sarinya, intinya ada di 10 hari pertama, itu bulan Rajab. Karena malam pertamanya ada malam, di malam pertama bulan Rajab itu malam mustajab. Kemudian bulan Sya'ban, sarinya, intinya ada di pertengahannya. Karena di dalamnya, di pertengahannya ada malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Adapun Ramadan, kemuliaannya, sarinya, intinya berada di 10 hari dan 10 malam yang terakhir. Tapi rupanya ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Ketika 10 hari terakhir, lebih banyak orang kadang sibuk dengan urusan dunia. Ketika 10 malam terakhir, lebih banyak orang gimana dia terawih. Di mana-mana masjid, musola, begitu drastis kemajuannya. Kemajuannya sama. Jadi ini yang harus kita rubah. Sekarang bahasanya mindsetnya begitu. Pikiran kita ketika Ramadan harus ada yang kita rubah untuk lebih baik. Ya, alhamdulillah maka ada majelis-majelis ini harapannya sampai selesai. Makanya memang ujian cobaan di akhir-akhir itu makin berat. Ya, kuliah subuh, pengajian ini subuh juga makin kesana makin berat. Yang ngantuk itu hari pertama 10 pertama sampai 10 kedua 20 belum ngantuk lagi subuh. Tapi begitu masuk 21 ada itu ngantuk aja bawa. Enggak kalau ngantuk tapi jangan di rumah bawa aja kemari. Ngantuk ya enggak usah tidur kalau emang ngantuk tarik jendela. Yang penting hadir mengisi waktu usia kita di bulan Ramadan. Jadi duduknya kita juga termasuk duduk di majelis ilmu meskipun di sampai dalam hadis mana bukti kalau 10 hari terakhir itu intisarinya Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, adapun Nabi ketika sudah masuk 10 hari terakhir, ijtahada fihi ma la yajtahidu fi ghairihi, Nabi bersungguh-sungguh ibadah di dalamnya yang tidak Nabi lakukan di hari-hari sebelumnya. Subhanallah, Nabi yang dari. Jadi harus kita rubah sekarang. Ya, dari pertama kita akan mulai. Karena tadi dikatakan intisari isi pasti. Kalau kita mau menikmati satu isi ataupun saripati sesuatu, pasti kita mulai dari awal. Ada kulitnya kita buka dulu, ya, ada kulit arinya dan seterusnya sampailah kepada isi. Sama Ramadan dari malam pertama itu merupakan bagian dari kita menguliti untuk mengambil berkah dan mengisi Ramadan ini dari malam pertama. Tapi begitu masuk malam terakhir, apa kata Nabi? Harus kalian ubah pemahamannya bahwa ketika masuk 10 malam terakhir, Nabi bersungguh-sungguh di sini maknanya benar-benar ibadahnya. Benar-benarnya ibadah ini mana? Maka kata sahabat dalam riwayat hadis yang lain, Kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir syadda min sarah wa ahya lailah wa ayqadha ahla. Adapun Rasulullah
kain sarungnya kencang. Kalau kencang kagak kendor. Berarti apa maknanya? Maka hadis ini disyarahkan oleh ulama di antaranya Imam Hafni radhiyallahu anhu dalam kitab Manahijul Imdad fi Syarh Irsyadil Ibad. Kata beliau apa? Hadis ini menyimpan dua makna. Karena kan disebut Nabi kencengin kain sarung, maksudnya apa itu? Kata beliau apa? Ada dua makna, haqiqatan wa kinayatan. Ada makna hakikat, sebenarnya itu artinya yang kain sarung. Ada makna kedua, kinayah, satu perumpamaan. Yang pertama, arti hakikatan nyata benar-benar bahwa Nabi mengencangkan kain sarungnya, Nabi bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Apa? Nabi beriktikaf di dalam masjid di 10 malam dan 10 hari terakhir yang Nabi tidak pernah keluar. Jadi ibadahnya itu benar-benar karena kencangnya kain sarungnya. Jadi kalau kain sarung masih nempel kan ibadahmu. Kencang kain sarungnya, iktikaf di dalam masjid, Nabi nggak pulang-pulang. Terus dari malam 21, hari 21, terus sampai Idul Fitri baru Nabi pulang. Tapi kalau begini belum bisa kita pakai. Dari malam 21 sampai mau lebaran nggak pulang-pulang. Kira-kira yang rumah orang pas 2. Ini lagi kurang. Masih duit kagak minggat di barang kering boleh gitu. Apa namanya kita nggak bisa seperti Nabi, tapi minimal pakai kata-kata Rasulullah bahwa beliau bersungguh-sungguh ketika memasuki 10 hari terakhir, 10 malam yang terakhir. Yang kedua, kenapa beliau mengajarkan kepada kita masuk 10 hari terakhir harus benar-benar? Karena di dalamnya di malam-malam 10 hari terakhir itulah yurja fihi lailatul qadri. Lebih sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Karena kita nggak ada yang tahu malam kapan itu dia dapat. Dari malam pertama kita udah incer. Malam pertama 2, terus sampai malam 20. Terus kita terawih untuk kita hidupkan malam Ramadan. Nah, begitu masuk malam 21 dan seterusnya, itu kata Nabi, mulailah kalian lebih banyak dan lebih giat lagi ketika malamnya. Kenapa? Diharapkan terjadinya Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Pengen nggak kita dapat? Maka itulah pemahaman orang beriman. Jadi jangan lihat saudara kita, tetangga kita. Jadi habis maghrib Ramadan di manasin motor. Kalau kita manasin motor juga ke masjid musola, ada yang ke mall ya. Mudah-mudahan kita keluarnya habis maghrib di rumah datangnya ke masjid atau musola. Dari dulu seandainya kita belum paham, belum tahu, ini namanya ketika kita duduk di majelis ilmu, Allah kasih hidayah dengan hadisnya Rasulullah. Belum ada pemikiran yang berubah yang membuat peningkatan dalam ibadah kita. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan dan pikiran yang harus kita kemudian amalkan. Insya Allah menjadi perbaikan dalam bulan Ramadan kita. Karena tadi ingat intisari bulan Ramadan di akhir, di 10 hari terakhir, di 10 malam yang terakhir. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adana an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Wa qad kana lis-salafi fi qadr al-qira'ati 'adatin fa akthar ma warada fi kathrat al-qira'ah man kana yahtimu fil yawmi wal laylati thamaniya khatamatin arba'an fil layli wa arba'an fil nahari wa yalihi man kana yahtimu fil yawmi wal laylati arba'an wa yalihi thalathan wa yalihi khatmatain wa yalihi khatmah ila akhirih. Wallahu ta'ala
amalan orang-orang dulu dari para ulama as-salafus saleh atau orang-orang saleh ini terhadap Al-Quran dalam segi khatam atau menyelesaikan pembacaan Al-Quran. Apa katanya? Dan sungguh lis-salaf menjadi adat, kebiasaan. Jadi kebanyakan kebiasaan ulama as-salafus saleh, orang-orang saleh itu dalam kadar bacaan Al-Quran mereka beraneka ragam. Fa'aktaru ma warada, banyak diceritakan bahwa di antara para ulama ini, orang-orang saleh dalam urusan yang membaca Al-Quran, yakhtimu fil yawmi wal lailah thamaniya khataman. Orang saleh khatam Quran sehari semalam 8 kali. Bayangin sendiri. Sehari semalam 24 jam. Thamaniya khataman, 8 kali khatam. Subhanallah. Yang pertama kita tahun-tahun dulu, ya, kalau minimal kita ambil ada pelajaran. Ya. Ketika kita mendengar cerita orang soleh luar biasa ibadahnya, merinding kita, terkagum-kagum kita, insya Allah itu bagian daripada minta berburu hati yang bertakwa. Karena kita mengagumi ibadah ini, kita sebenarnya pengen kayak gitu, pengen nggak Pak? Pengen, benar ya? Pengen ya? 8 kali sehari semalam. Arba'an fil laili wa arba'an fil nahar. 4 khatam pada waktu malam, 4 khatam pada waktu siang. 8 kali. Ini gimana sahabat ini urusan ini? Urusan dunia ini gimana? Ini bukan makom gitu. Wa yalihi man yakhtimu fil yawmi wal laila arba'an. Ada juga yang khatam Al-Quran sehari semalam 4 kali khatam. Mundur dari bawahnya. Sehari semalam 4 kali. Kelas kita kan? Kelas tere, kan teri, kan beri urus lagi. 4 kali khatam sehari semalam. Gimana? Siang 2 kali khatam, malam 2 kali khatam. Subhanallah. Wa yadihi thalathan, ada juga yang di bawah di kelasnya khatam Al-Quran sehari semalam 3 kali. Bisa juga kita sehari semalam 3 kali. Yang hidupnya mungkin khalwat, khalwat menyepi khusus. Ya Allah. Wa yadihi khatmatain, ada juga yang khatamnya sehari semalam 2 kali di bawah itu tersebut. Sehari semalam 2 kali, siang atau malam. Wa yadihi khatmah, ada juga yang khatamnya sehari semalam cuma sekali. Itu juga bukan rasid. Sekali 30 juz waktu 24 jam. Berapa kali tidur? Kagak tidur. Gimana yang tadi 8 kali khatam itu? Maka alhamdulillah majelis ini kita berinisiatif dari awal ada khatmul Quran, gitu ya. Seandainya yang mungkin maaf ada yang seumur hidup belum khatam gitu, nggak usah tunjuk tangan karena memfasilitasi gitu. Seumur hidup kelar-kelar. Ada tuh bacaan udah ditandain, anak kita baca Al-Quran. Udah terus 18, nggak jadi tua lagi. Bingung ada baca lagi. Yang penting membaca Al-Quran. Jangan sehari kagak baca Quran. Tapi di luar selain membaca ada target kita khatam. Nah, maka juga kemarin kita dibagiin juz ya. Saya kira Umar kalau ketinggalan, mungkin ada yang ketinggalan belum ngambil juz ataupun seandainya ya, ada yang nggak dapat
nanti khatmul Qur'annya insya Allah akan kita laksanakan hari Senin besok ya. Tapi menjelang waktu berbuka, itu pun waktunya juga nggak sore banget karena kita akan khatmul Qur'an agak lama. Yang sebagaimana kita baca itu dari waktu yang bukan dari al-Qumud. Jadi mulai acara nanti itu Senin besok sore jam 4 di Sasa. Jam 4 kita mulai tank, khatam Quran selesai, kemudian kita menyantuni anak-anak yatim. Ya. Maka mungkin ada yang sudah bawa sekarang silahkan. Salah satu rumah ada panitia yang belum ikut andil masih ada kesempatan banyak. Ya. Kita punya rezeki yang Allah berikan, kita kerja tiap hari, kita usaha tiap hari, itu bukan punya kita semua. Justru ketika kita merasa bukan kerja capek nih, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Ini panitia enak banget mintain duit santunan anak yatim. Kerja Korun, jangankan inti yang cuma duitnya berapa. Korun itu dia punya kampung, dia menguasai semuanya, isi gudang-gudangnya dia, gudang emasnya dia, gudang hartanya dia. Korun yang dia punya kunci gudang-gudang perbendaharaan hartanya, saking banyak itu sekampung gudang harta dia semua. Kuncinya kalau ditaruh di meja, di bawah sama algojo tenaganya nggak ada kecil, kalau kecil bukan algojo, itu nggak ada yang sanggup, berat tuh. Algojo bawa kuncinya doang, belum hartanya. Saking apa kemarin, saking banyaknya. Tapi ketika utusan Nabi Musa datang untuk meminta zakatnya, untuk meminta infaknya, dia ngomel. Nggak ngomel dengan lisannya, dalam hatinya. Kenapa? Bawa map aja begitu, bawa kertas aja. Saya ini dari nol, yakin orang yang punya pemahaman harta yang dia punya. Ini saya dari nol, capek-capek, maka itu keturunannya korun. Hati-hati, maka binasa lenyaplah hartanya. Harta itu kalau udah lenyap, maka nggak ada yang bisa menghalangi. Hilang aja udah, nggak ketahuan, nggak pakai HP maling, HP jatuh, hilang aja udah. Nah, maka infakkan harta kita, keluarkan daripada sedekah kita. Nah, di antaranya bentuk santunan. Jadi tergantung kemampuan. Kemarin terserah 100, 2, 3 dan seterusnya. Nah, berkenaan dengan itu, saya akan membicarakan tentang